Halo, apa kabar pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada? Saya Rina Chandra kembali menjumpai Anda dalam program Lensa Publik kali ini. Dan kita akan membahas isu menarik yaitu tentang strategi para kader di lapangan sebagai bahan dari upaya penting dalam menurunkan angka stunting di Kota Tarakan. Dan telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang tentunya sangat hebat. Beliau adalah yaitu yang pertama saya sapa dulu, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Ibu Nina Ruslina sebagai kader PPKBD, pembantu pembina keluarga berencana desa. Ya. Dan kemudian yang kedua ada Ibu Herniati, kader kampung, begitu ya Ibu. Ya, kita kali ini akan membahas tentang materi yang agak sedikit seru-seru gimana begitu ya. Ya, tentang strategi kader, dari strategi para ibu-ibu ini di lapangan tentang sebagai tim TPK dalam menurunkan angka stunting. Baik, saya langsung saja. Tentang stunting, kita tahu bahwa pemerintah menetapkan stunting sebagai program prioritas unggulan nasional begitu ya, yang menjadi sasaran dari pemerintah untuk mensolusinya. Apa aja sih Bu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kader begitu ya, khususnya di tim PPKBD tentang upaya menurunkan angka stunting di Kota Tarakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Selama ini memang itu tentang stunting itu viral ya di Kota Tarakan ya, betul sekali. Sangat viral sekali. Jadi kita sebagai kader, tentunya kader TPK dan juga kader PPKBD, yang dimana kita juga berperan penting untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Tarakan. Sebagai kader KB, kita juga sebagai fasilitator untuk melakukan penyuluhan tentang KB, bagaimana KB itu digunakan di masyarakat, seperti di usia berapa, ya kan? Oke, ya, jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu ya, pentingnya namanya KB itu tadi. Oke, Ibu, saya panggil dengan Ibu Herniati ya. Bu Herniati sendiri untuk konteksnya di lapangan, ada nggak sih strategi gitu yang dilakukan oleh Ibu sebagai kader yang mungkin efektif bisa menyentuh mendeteksi dini resiko gitu ya terjadinya stunting? Iya, sebagai kader dari Kampung KB, yang pertama kami lakukan itu mengedukasi untuk ibu hamil, balita dan yang mempunyai bayi untuk tentang apa saja yang cara mencegah terjadinya stunting itu. Yang Contohnya kedua, gimana Bu? Contohnya misalnya untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil itu kita memberikan edukasi kalau cara mencegah stunting itu harus pertama pemberian tablet penambah darah. Tablet penambah darah, darah, yang biasa dilakukan selama kehamilan, diminum satu tablet selama kehamilan. Terus yang kedua setelah melahirkan, kita mengedukasi betapa pentingnya itu pemberian ASI eksklusif ya selama 0 sampai 6 bulan. Kemudian selanjutnya di saat sudah melahirkan, di saat sudah mulai pengenalan MPASI, kita memberikan edukasi tentang pemberian protein hewani kepada bayi yang baru lahir. Oke, nggak apa-apa. Khusus untuk usia umur 6 bulan yang kita mulai memberikan pengenalan MPASI, pentingnya pemberian nutrisi yang cukup, yang seimbang, yaitu protein hewaninya, yang kemudian dilanjutkan dengan sebelumnya itu memang dari Catin itu kita sudah mulai memberikan edukasi, kemudian dilanjutkan dengan ibu usia remaja. Sebelumnya usia remaja, baru kayaknya terbalik nih saya jelaskannya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Saya ulang dari awal, boleh? Nggak apa-apa. Tadi pertanyaan remaja tentang yang dilakukan Ibu di lapangan. Yang dilakukan di lapangan yaitu dimulai dengan usia remaja, yaitu pemberian tablet penambah darah di usia remaja. Yang biasanya dilakukan di sekolah itu 1 tablet dalam 1 minggu ya, tapi khusus untuk penambah darah ibu hamil yaitu 1 tablet selama kehamilan. Yang kedua yaitu ibu hamil, yaitu diusahakan pemeriksaan ibu hamil minimal 6 kali pemeriksaan, dan salah satunya itu bertemu dengan kunjungan ke dokter sebanyak 2 kali untuk melakukan USG.
Setelah itu melahirkan, fase melahirkan ibunya bisa diberikan edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif. Ya, jadi pengawalannya saya lihat runtut ya Bu ya, dari awal sampai dengan akhir begitu ya. Ya. Iya. Bagaimana strategi Ibu untuk memastikan bahwa edukasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kader itu benar-benar dilaksanakan mungkin? Karena biasanya banyak kan Bu ibu-ibu yang nakal yang mungkin mereka gampang aja dan sebagainya, akhirnya berdampak pada kesehatan reproduksi itu sendiri gitu. Bagaimana Bu? Itu kita ini kerjasama dengan puskesmas setempat atau tenaga kesehatan. Jika kita melihat ada terindikasi anak-anak yang berisiko stunting. Misalnya mungkin dari keluarga itu jarak kehamilannya terlalu dekat, terus pas pemeriksaan di posyandu mungkin dari lingkar lengannya kurang, maka kita bisa secepatnya berkoordinasi dengan tim kesehatan untuk penanggulangan secara dini. Oke, pendapat Ibu gimana? Mungkin ada yang ditambahkan? Kalau kita ya kebetulan kader posyandu juga bercimpung di situ ya. Iya. Jadi kalau kita menentukan stunting itu tidak bisa. Jadi kita ada bulan DDTK sendiri di bulan Februari dan Agustus. Nah di situ kader posyandu juga kader KB di situ berperan penting. Jadi melaporkan pencatatannya ke puskesmas tempat yang wilayah kerjanya tersebut. Nah ditentukanlah di situ adanya stunting balita tersebut. Nah kita sebagai kader juga harus siap bagaimana kita harus menyampaikan pemberian penyuluhan kepada ibu-ibu yang anaknya berisiko stunting. Nah, kita berkolaborasi, bersinergi dengan kelurahan, dengan puskesmas, apa yang harus kita lakukan agar stunting kita cepat menurun. Ya. Kebetulan itu kita sudah melaksanakan program yang memberikan bantuan pada keluarga yang berisiko stunting, seperti memberikan bantuan 2 kilo ayam, 2 piring telur selama 6 bulan berturut-turut seperti itu. Jadi bantuan tadi pengawasan juga tidak mulai pencegahan mulai dari awal sampai dengan masalah gizi dan sebagainya terus dilakukan begitu ya Bu. Oke, menarik Ibu. Tadi Ibu sempat singgung masalah kerjasama. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail pihak-pihak mana sih selama ini yang terlibat dalam proses mewujudkan yang namanya kolaborasi sebuah upaya pemerintah untuk menekan yang namanya angka stunting. Siapa saja yang terlibat di situ? Itu kita terlibat ya dari tim TPK, PPKBD, juga dari stakeholder yang ada di kelurahan, bagian pemberdayaan, lurah, Babinsa, Babin Kamtipnasnya, dan dinas terkait ya, dinas kesehatan dan juga puskesmas terkait yang ada di situ, yang menaungi semuanya tentang masalah stunting itu, karena memang harus saling berkolaborasi, bersinergi, karena itu memang sudah mencakup namanya wacana kita semua, harus bagaimana kita harus menurunkan stunting ini ke depannya. Jika tidak diturunkan, mungkin akan menjadi momok seterusnya seperti itu. Iya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bila kita ingin menghancurkan sebuah negara, rusaklah perempuan dan anak-anaknya. Iya, betul. Perempuan adalah tiang negara. Iya, perempuan adalah tiang negara. Oke, kembali ke Ibu Herniati. Ibu, pasti dong ada yang namanya tantangan begitu di lapangan ya, yang ketika Anda melakukan penyuluhan terhadap masyarakat begitu ya, terkait dengan gizi dan pola asuh yang dilakukan oleh masyarakat, terutama di mereka yang mungkin di kawasan pesisir yang jauh akan informasi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan. Kebetulan yang tantangan kami di daerah pesisir itu kurangnya, maksudnya dari pola asuhnya ya, pola asuh dari orang tua yang selalu menganggap bahwa pemberian nutrisi anak itu harus mahal dan susah didapat, padahal sebenarnya di daerah pesisir itu sumber proteinnya di situ, ikan-ikan segarnya di situ, tapi karena kurangnya pengetahuan pemahaman tentang nutrisi hewan ini, cara pengolahannya bagaimana, sehingga mereka kurang maunya yang instan aja. Oke. Nah, apakah ada pertentangan dari mereka Bu, misalnya mungkin dengan pola ada turun temurun dari orang tua mereka dengan pola asuh yang kurang tepat begitu dalam tanda petik yang selama ini dijumpai di lapangan. Ketika Ibu melakukan penyuluhan akhirnya membuat satu pola yang dari tahun ke tahun dilakukan seperti itu, ketika ada informasi baru mereka reject begitu, menolak.
apa yang dilakukan oleh teman-teman biasanya? Atau mungkin itu seperti mitos jadinya. Sebenarnya apa ya? Karena mereka belum melaksanakannya, belum gitu tahu ya. ya. Kan? Begitu, Ya, Bu. seperti itu. Iya. Jadi kita istilahnya kalau mereka kita bilang stunting itu udah mengerti. Apa stunting? Kadang-kadang mereka tidak terima apa itu stunting loh. Tidak rela anaknya iya dinyatakan seperti stunting itu. begitu ya. Iya, Oke. tidak anak saya biasa kok dia sehat atau mungkin keturunan kami memang sudah seperti ini katanya kan. Jadi ya begitulah ya kan. Jadi apa yang dikatakan stunting enggak, anak saya tidak stunting, anak saya sehat seperti itu ya kan. Jadi sebenarnya kita harus sebagai tim PPKBD atau TPK harus bisa mengubah mindset, perilaku, cara pandang mereka apa itu stunting, sehingga mereka secara nalurinya sendiri alami mereka mengerti oh ternyata itu nanti kelak akan berpengaruh kepada pola pikir, istilahnya apa namanya ini membangun jiwanya anak-anak kita ya untuk maju ke depan, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperilaku di masyarakat, karena itu semua berpengaruh. Stunting ini memang kata mereka ini apa namanya, walaupun dianggap sepele tapi berakibat fatal bila tidak kita tangani bersama seperti itu. Oke, Ibu, semakin menarik perbincangan kita, tapi tunggu dulu, kita akan jeda setelah pariwara berikut. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ekuator TV. Program Bangga Kencana merupakan rebranding dari Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Kampung KB, sebuah program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Tarakan yang dihadirkan oleh pemerintah guna mendekatkan layanan keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. DP3 AP2KB Kota Tarakan juga terus memberikan dukungan dan pendampingan pada masyarakat agar pada setiap tingkatannya menunjukkan kemajuan dalam kemandirian dan keberlanjutan dari perwujudan sebuah kampung KB. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama memanfaatkan layanan Kampung KB di wilayah kita dan wujudkan Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2025 melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan kegiatan berbasis keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Kota Tarakan, bersama Ekuator TV. Pemirsa Ekuator TV, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik dan tetap setia bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini dengan dua orang serikandi hebat kita di bidang keluarga berencana begitu ya. Ya, Ibu, tadi saya menyinggung di ujung tentang Ibu ngomong tentang mitos dan sebagainya, penolakan di masa. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang membuat rekan-rekan sedikit harus berjuang untuk memberikan edukasi ke masyarakat? Apa itu, Bu? Ya, baik. Memang betul seperti pengalaman saya sebagai tim TPK, PPKBD yang terjun langsung ke lapangan ya, care dari rumah ke rumah, seperti Kader Posyandu juga kita melakukan kunjungan rumah ya. Bagaimana kita melihat bagaimana nih cara pandang orang tua, kok anaknya dibilang stunting, ya nggak terima, ya, gitu ya, seperti itu. Jadi mereka bilang kan, ini kita kan mungkin bapaknya pendek ya. Kami juga pendek, ibunya juga pendek, jadi anaknya pendek. Itu kan belum tentu ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana mereka memperlakukan anak-anak mereka. Tapi rata-rata di tempat saya itu orang tuanya itu bekerja. Dan anak-anak mereka ini dititipkan di tempat pendidikan anak. Kadang juga dibantu dengan orang tuanya sendiri, ya kan. Jadi istilahnya pola asuh antara orang tua dan juga orang tuanya sendiri dengan tempat pendidik itu berbeda. Iya kan, kan hampir 1 hari ya dititipkan di situ. Ya. Jadi dia tidak tahu apa yang diberikan di situ untuk makanan anak-anak di situ. Kadang kan mereka bercampur dengan yang gede-gede kan, ikut makan snack, ikut semuanya juga gitu kan. Jadi perilaku mereka tuh seperti terbiasa. Jadi mereka ini apa yang dimakan sudah merasa enak, sudah merasa srek sama dia teruskan. Nah, si orang tua dia nih takut anaknya ini menangis bila tidak tantrum lah istilahnya ya. Dia tidak rutin begitu ya kemauannya gitu. Turuti saja daripada dia nangis. Padahal itu pasti berisiko dengan anak itu sendiri karena pola kebiasaan itu akan terus dan terus tanpa kita merubahnya dari awal.
Nah, menarik nih bagi pemirsa di rumah nih, hati-hati ya memberikan makanan kepada anak. Bukan tergantung mahal tidaknya Bu, tapi kandungannya begitu ya. Iya, betul. Oke, Ibu Herniati ada tambahan terkait pengalaman di lapangan. Tadi menyinggung masalah gizi dari sebenarnya kayak daerah pesisir itu sangat kaya sekali yang namanya protein hewani dari ikan yang mungkin sedikit lebih murah gitu ya daripada apa yang dilakukan oleh teman-teman kader untuk mengedukasi. Kebetulan di Tarakan Barat itu kan di daerah pesisir itu rata-rata mata pencahariannya mungkin ada 90% adalah nelayan. Nelayan petambak atau mungkin betang ya Bu ya, kalau nggak salah pembetang di daerah Binalato itu rumput laut di Tarakan pesisir perikanan. Oh, perikanan. Perikanan Tarakan Barat itu mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan, sehingga mungkin ada kejenuhan anak untuk melihat ikan setiap hari, melihat si ikan setiap hari, sehingga di saat disajikan ikan mungkin ada rasa bosan dan mungkin kurangnya inovasi ibu tentang mengolah ikan, mungkin yang biasanya ikan goreng terus, akhirnya anak kepengen mencoba yang lain, sehingga untuk ini ibunya ya udah beli aja Indomie atau mie instan gitu, terus sosis, karena mungkin mengolah hasil laut ini mungkin agak sedikit ribet menurut ibu-ibu. Tapi kemarin sempat ada program pelatihan cara pengolahan makanan MPASI untuk anak-anak khususnya di daerah pesisir waktu itu, kerjasama dengan anak mahasiswa dari Borneo waktu itu. Untuk sekedar diferensiasi begitu ya tentang cara pengolahan supaya mereka tidak menghindari namanya ikan. Bagaimana halnya dengan ibu-ibu hamil, Bu? Saya coba kembali ke sana. Kalau sudah lahir dan sebagainya, mungkin ya kita fokusnya ke memberi makanan kepada balita tersebut gitu. Yang dengan ibu hamil kadang-kadang mungkin, mohon maaf nih masyarakat, kadang untuk ke dokter aja mereka nggak punya uang, atau mungkin ke bidan dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman kader di sini? Untuk yang mengedukasi ibu hamil untuk setidaknya selama dalam kehamilan harus ada pemeriksaan kehamilan secara rutin ke puskesmas atau ke klinik manapun itu. Tapi kadang mereka itu mungkin terkendala dengan biaya untuk pemeriksaan kesehatan. Terus adanya juga di sana kadang berdomisili di situ tapi KTP-nya di luar. Pendatang begitu begitu, sehingga untuk mengurus kayak seperti BPJS Kesehatan, itu kan butuh butuh proses lagi. Untuk mereka kadang tinggal di situ bertahun tapi KTP masih di luar dari Tarakan, sehingga untuk fasilitas kesehatannya BPJS Kesehatannya tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Sehingga mereka kadang kalau hamil ya udah di jarang ke puskesmas, biasanya nanti mendekati persalinan baru bingung gitu ya. Iya, betul. Ibu, stunting itu muncul ketika sudah bayi sudah bertumbuh begitu ya, baru disadari ada fase yang salah sebelumnya. Bagaimana cara mengkoreksi gitu ya? Apa yang sudah kadung terjadi gitu? Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Karena minimnya ya ilmu ibu-ibu ya, terutama yang menikah di bawah usia 21 seperti itu. Jadi minimnya tentang ilmu bagaimana tuh seharusnya kita merencanakan kehamilan ya kan, seperti itu. Karena ini juga orang tuanya juga tidak mau terlibat langsung dengan apa yang dilakukan anak-anaknya yang menikah di usia dini itu. Jadi asalnya stunting itu jadi bermulanya dari situ, karena gizi itu kan harus dibentuk dari sejak ibu itu hamil ya. Sebenarnya kita mau koreksi diri setelah sebelum kehamilan itu ada catin, kita melakukan LC-MIL seperti itu kan. Ya, pencatatan pelaporan untuk LC-MIL itu rektori siap nikah siap hamil seperti itu. Pentingnya mengkonsumsi zat-zat bergizi untuk persiapan ibu hamil, karena terdeteksi di stunting itu sejak dalam kehamilan dan setelah 1000 hari kelahiran seperti itu. Setelah kehidupan 1000 hari KPK. Jadi bila tidak diatasi seperti itu,
maka di awal kehamilan itu dia akan menjadi prematur. Rata-rata melahirkan dengan prematur, lilanya kecil, berat badan tidak sesuai dengan kehamilan dan berat bayi yang ada di dalam kehamilan itu tersebut, ya kan. Jadi lahir itu kadang-kadang beresikonya seperti ini, anak-anak itu gampang rentan sakit. Sakit, iya. Kemudian ibunya tidak cukup memberikan ASI, ya kan. Lalu istilah lainnya mereka langsung menghabiskan susu formula. Padahal ASI itu kan mengandung kolostrum ya yang sangat baik untuk daya pikir, daya tahan tubuh, yang zat pembangun dalam tubuh bayi tersebut, ya kan. Jika ibu tidak kita datangin, tidak kita kasih edukasi, penyuluhan tentang masalah kehamilan dan akibat dari kehamilan dan tidak memeriksakan diri selama 6 kali di puskesmas, ya seperti ini. Sepertinya juga harus mengecek darahnya, kan makanya seorang ibu hamil itu dia tidak hanya harus ke praktek saja, dia harusnya ke puskesmas untuk ngecek darahnya, apa darahnya itu mengandung sipilis, HIV, kita tidak tahu seperti itu. Pencegahannya seperti itu. Harus dalam kehamilan memang betul-betul dia mau hamil, tapi harus mau mengandung resikonya dan harus siap dengan apa yang direncanakan, ya seperti itu. Ya, Ibu, saya tiba-tiba jadi teringat nih, beberapa waktu yang lalu Ketua Satgas Stunting pernah menyampaikan statementnya bahwa 1 dari 5 anak-anak balita di Tarakan itu menderita stunting. Gitu. Nah ini sudah terjadi begitu ya, Bu? Ya? Bagaimana halnya tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensolusi yang sudah terjadi ini gitu? Apa yang sudah dilakukan? Apakah itu masih bisa diperbaiki dalam tanda petik untuk mengembalikan mereka pada posisi kembali sehat atau bagaimana sejauh ini? Untuk mengembalikan posisi ke awal tuh tidak mungkin. Iya, kita harus melanjutkan saja memperbaiki yang sudah ada, ya kan, mengedukasikan kembali sama mereka. Kita datangin, seperti kan kita kalau TPK kan kita terdiri dari bidan, ibu kader PKK dan KB-nya. Nah, setelah itu agar tidak terjadi 4T, ya, kita harus melakukan penyuluhan tentang KB kepada mereka. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus ibu lakukan setelah pasca melahirkan, ya kan? Rutin melakukan pemeriksaan setelah nifas, memasang KB dalam jangka 42 hari ya, tergantung dari masa nifasnya mereka dan tergantung kesepakatan mereka bagaimana harus menjaga jarak kehamilan biar tidak terjadi istilahnya 4T tadi itu ya, yang merisikokan ke stunting itu tersebut. Jadi untuk sementara ini kita terus memantau, memberikan penyuluhan, memberikan gambaran yang ke depan yang lebih baik kepada ibu-ibu tersebut. Jadi anak-anak yang telah lahir nanti dalam kondisi sehat, dalam posisi gizi yang baik. Ya, yang menjadi tolak ukur indikator keberhasilan yang dilakukan oleh teman-teman di kader apa Bu sejauh ini? Untuk sementara kita tuh bantuan ya, ada PMT lokal. Ya, PMT lokal itu dari puskesmas. Ya, kita kan dapat data dari stunting ini dari puskesmas. Jadi diturunkan ke kader lagi, ini datanya stunting seperti ini. Jadi kita datangin, kita tanya, ibu kebiasaan ibu di rumah bagaimana ya tentang anaknya. Kadang-kadang dia bertanya gini, anak saya kalau makan, kalau sudah nggak mau ya sudah, daripada nangis ya sudah, nggak dikasih dikasihkan HP, sudah, diem loh ya kan. Kadang ada ibu satu, saya bawa jalan, saya usahakan bagaimana anak ini makan walaupun sedikit, tapi sering seperti itu. Jadi kebutuhan gizinya tercapai seperti itu. Ada juga pola pikir yang seperti itu, ada yang tidak seperti itu. Karena ibu-ibu ini kan kebanyakan beda ya dengan zaman dulu. Ibu-ibu sekarang lebih ke HP-nya, jadi anak itu mau apa sudah nggak tahu. Jadi si anak ini mau perlunya apa, ibunya sudah nurutin, alah sudah kasih itu aja nggak apa-apa, sudah nanti palingan diem seperti itu. Sebenarnya itu cara yang salah, tapi saya lihat memang zaman sekarang itu seperti itu. Jadi tolak ukur kemajuan dan pendapatan penurunan stunting itu jadi agak terhambat karena pola pikir ibu-ibu yang sangat menggampangkan dengan apa yang dilakukannya. Ketambah dengan perkembangan teknologi begitu ya. Ibu, tadi teknologi mungkin sedikit mengandung arti negatif. Saya coba beralih ke kadernya ini langsung ya. Faktanya pemanfaatan teknologi apakah sudah juga digunakan oleh teman-teman misalnya untuk melakukan sosialisasi menggantikan posisi door to door tadi? Apakah sudah sejauh ini juga teman-teman mengambil langkah itu untuk melakukan sosialisasi? Ya, untuk sosialisasi lewat
ini kan dalam satu wilayah itu biasanya ada grup. Oh, ada grup ya, WhatsApp misalnya gitu grup ya. posyandu. Jadi kita mulai dari grup itu kita mulai share-share tentang apa itu stunting, gimana cara pengolahan MPASI yang baik dan benar, terus tentang bahaya-bahaya makanan-makanan yang mengandung ini apa namanya? Ya minuman-minuman Soda. yang bersoda-bersoda iya, itu bagi anak, terus pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi anak itu mulai dari dengan adanya teknologi itu kita bisa share-share info-info yang positif lah. Mungkin dari grup-grup itu mereka bisa membaca oh ternyata ini. Jadi mitos-mitos yang selama ini beredar karena sempat nih kalau misalnya ke posyandu, Bu, sepertinya berat badan anak ibu ini kurang, ini berisiko ke stunting. Kadang mereka untuk bulan kedepannya mereka udah nggak datang lagi karena dia merasa gagal. Kok saya gagal ya mengasuh? Apakah dengan mengasuh anak saya merasa pesimis pesimis gitu. Padahal dengan diberikan informasi begini, mungkin dengan itu bisa diperbaiki pola asuh selanjutnya ya kan? Oke. Tadi untuk menangani ibu-ibu yang sudah pesimis, tapi tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Nanti saya ingin jawaban Ibu setelah jeda berikut ini ya. Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Equata TV, di Lensa Publik. Program Bangga Kencana merupakan rebranding dari Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Kampung KB, sebuah program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Tarakan yang dihadirkan oleh pemerintah guna mendekatkan layanan keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. DP3 AP2KB Kota Tarakan juga terus memberikan dukungan dan pendampingan pada masyarakat agar pada setiap tingkatannya menunjukkan kemajuan dalam kemandirian dan keberlanjutan dari perwujudan sebuah kampung KB. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama memanfaatkan layanan Kampung KB di wilayah kita dan wujudkan Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2025 melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan kegiatan berbasis keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Kota Tarakan, bersama Equator TV. Ya pemirsa Equator TV dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia menyaksikan program Lensa Publik di Equator TV. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan dua Sri Kandi kita. Oke, baiklah Ibu, tadi di ujung saya sempat menanyakan tentang penggunaan teknologi gitu ya. Ternyata sangat membantu sekali peran teman-teman, meringankan beban begitu ya. Biasanya kalau yang dari masyarakat nih ada yang curhat gitu di grup mengenai masalah mereka gitu, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kader? Ya. Kami akan mencoba menanggapi curhatan mereka, coba memberikan solusi, solusi misalnya anak saya kok begini, kami mencoba memberikan solusi. Setelah itu jika memang masih dia merasa ini kurang puas, bisa dilanjutkan ke konfirmasi ke tim kesehatan tentang masalah anaknya. Sampai dengan berlanjut ke tatap muka langsung begitu, maksudnya membuat satu grup kecil, kita melakukan simulasi dan sebagainya, apakah sampai sejauh itu? Iya, kalau misalnya sempat cerita ibu anak saya begini, kita kunjungi. Ibu anaknya kenapa? Dan selanjutnya kalau memang butuh penanganan lebih lanjut, biasanya kami langsung menginstruksikan untuk segera ke pelayanan kesehatan. Ya. Kalau di tim TPK sendiri Ibu yang mendampingi pendamping keluarga tadi, sebenarnya jumlahnya ada berapa nih? Kan kita melihat kasus di Tarakan iya, kita betul. Kita per gitu? kelurahan ya di sini ya, per kelurahan. Dan saya kelurahan Pamusian itu ada 4 tim. Satu tim terdiri 3 ya, dari kader KB, bidan, dan kader PKK. Kita turun per wilayah
yang sudah dibagi. Misalnya di tempat saya itu ada 31 RT ya, jadi kita bagi 4. Ada yang satu tim itu 8 RT, ada yang 7, seperti itu. Jadi kita jalan. Itu jadi datanya kita sudah dapat dari puskesmas ya, sudah ada dari Capil, juga dari kelurahan kita dapat ya. Kita turun ke bawah sama-sama janjian nih, kan itulah pentingnya tadi ada digital ya. Kita buka bikin WA sendiri, kita ketemu nih di sini. Kita ke tempat ini dulu yang mudah, yang dekat. Memang tuh banyak pengalaman yang luar biasa di situ. Ya, kita datang itu tidak sekedar datang ya, perlu tantangan nih. Sebenarnya kita datang tempat yang berwilayah penuh dengan hewan ya, anjing seperti itu ya, perlu itu dengan medan mungkin yang iya sulit yang gitu tinggi, ya. siang-siang panas-panas kita jalan, kita ketokin rumah warga yang bersangkutan yang kita datangin, home care seperti itu. Kadang ada yang menerima, kadang ada yang tidak menerima. Lalu juga kita dalam seandainya kita sudah jangka waktu kita 1 jam saja sudah dapat, tidak seperti itu. Tapi kita lihat juga nih medannya seperti apa. Kadang-kadang yang kita datang ini juga punya peliharaan ya di situ, punya peliharaan. Jadi kita sampai teriak-teriak lumpuhkan ibunya. Kadang kita telepon, Bu, tolong Bu, ini peliharaannya diawasin dulu, kita mau berkunjung. Kadang-kadang ada yang terima. Untuk apa Bu? Ini periksa. Bro, sudah Bu, saya sudah periksa di sini, nggak usah lagi Bu, sudah cukup loh. Nggak apa-apa Bu, kami bilang kan. Itu kan dari puskesmas, tapi kami dari tim, kami juga perlu data, pencatatan, melapor gitu kan, dengan hasil kami sendiri seperti itu. Tentunya juga dokumentasi, kita kan ada di situ juga perlu bukti ya kalau kita memang datang ke sana. Jadi memang penyuluhan, edukasi tentang KIE itu memang harus penting sekali untuk ibu-ibu ya. Sebagaimana yang ibu tadinya tidak tahu, jadi tahu, ya kan? Bagaimana nanti setelah pasca salin menggunakan KB apa yang ibu istilahnya berkenan, seperti itu kan? Kita tunjukkan macam-macam KB yang pasca, yang panjang, yang non hormon dan hormon seperti itu pada mereka. Jadi mereka ini bisa nanti menilai, oh ternyata saya yang tidak tahu tadi tahu, ini KB-nya seperti ini, ya kan? Jadi memang kesolidan tim itu perlu. Sekiranya tidak ada satu tim yang tidak hadir memberikan informasi, saya tidak bisa hadir di sini. Nanti kalau di sini saya insya Allah bisa hadir seperti itu. Jadi saling menutupi kekurangan antar tim. Jadi tidak hanya ego saja yang ditemukakan seperti itu. Jadi kekompakan dalam tim itu harus. Jadi kesepakatan juga dalam pencatatan pelaporan itu bisa jadi satu dan semuanya juga bisa jadi suatu kolaborasi yang baik seperti itu. Kan harus seimbang dalam bentuk tim seperti itu. Atas nama pencapaian tujuan yang sama. Iya betul, karena kita dituntut tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Iya, tidak sekedar hanya kita nama di atas kertas seperti itu. Iya. Saya mau menambahkan ibu ini juga tadi itu kan, yang masalah masalah apa tadi itu, yang masalah stunting tadi itu, memang stunting itu sepele ya, tapi kalau tidak kita tanggapin dengan baik tentang kita mengubah mindset kepada ibu-ibu yang kita datangin tadi di kampung KB, ya kan, itu akan menjadi benang kusut yang tidak akan terurai dengan baik. Iya, seperti itu. Jadi harus menjemput bola begitu. Iya, betul. Kita harus menanyakan dulu, memberikan pengertian apa tujuan kami, apa visi misi kami sebagai kader KB, kader TPK, kader dari kampung KB. Karena ini semua berkolaborasi dan tujuannya sama, pencegahan penurunan stunting. Oke. Yang menjadikan nanti Indonesia kuat, Indonesia sehat. Semuanya keluarga berencana itu keren, bebas stunting. Insya Allah dalam waktu dekat. Oke, Ibu, saya masih punya satu pertanyaan lagi nih. Tentunya teman-teman kader mengharapkan adanya dukungan, tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Adakah bentuk dukungan dari masyarakat yang memudahkan kerja dari rekan-rekan kader di lapangan sejauh ini? Dukungan dari masyarakat tentang ini. Ya. Tentang apa tadi? Stunting, tentang pekerjaan dari teman-teman kader gitu kan. Kalau tadi sudah banyak dibicarakan tentang penolakan, kemudian pesimistis gitu ya. Nah sekarang yang masyarakat yang mendukung gitu ya, mendukung apa saja yang mereka lakukan untuk sama-sama sadar bahwa stunting ini kebutuhan kita bersama gitu. Ya itu kami kerjasama dengan juga
RT setempat untuk pengenalan apa sih tentang stunting itu, untuk memberikan edukasi kepada warganya. Kalau sebenarnya kalau ada anak-anak yang punya resiko atau keluarga yang beresiko terkena stunting, maka dimohon itu warga untuk segera melapor. Misalnya ada pernikahan dini, tetangganya begitu ada kasus gitu melaporkan kepada kader begitu ya. Oke. Ya, Kayak saya bisa tambahkan? ya silakan. Kalau kami tidak melakukan dengan bahasa formal. Oh, itu penting sekali, Bu. Iya. Kita melakukan dengan pendekatan secara ibu-ibu ya, Personal seperti begitu orang ya? asing. Iya, Oke. jadi bahasanya enak diterima dengan masyarakat itu sendiri. Bila misalnya ketemu dengan bahasa yang berbahasa Bugis ya, Iya, kita bahasa menggunakan. Bugis. Oke. Bicara main-main, jadi tidak menyinggung perasaan mereka Iya. tentang stunting itu sendiri, seperti itu. Jadi keterbukaan mereka juga secara sukarela untuk bercerita dengan kita apa permasalahan mereka di rumah tentang anak-anak mereka. Jadi kita juga merasa diperhatikan, mereka juga diperhatikan dan dihargai seperti itu. Jadi momok stunting itu tidak menakutkan seperti itu. Asal ibu-ibu sendiri juga mendukung apa yang menjadi program pemerintah sebagai bentuk wujud kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Oke. Ya, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada saran dan kemudian harapan dari Ibu? Oh boleh, iya. Saya juga mengharapkan ya, bukan hanya sekedar dari masyarakat biasa saja yang ikut terlibat untuk turun stunting, dinas-dinas terkait terutama yang mempunyai bayi balita yang juga berisiko seperti stunting itu, melibatkan dirinya, hanya tidak sekedar memberikan wacana, memberikan program seperti ini, itu harus dilaksanakan seperti ini, tapi turunlah ke bawah. Lihatlah ke bawah, masyarakat ini perlunya seperti apa, pandangan mereka ini seperti apa, seperti itu. Jadi tidak hanya kader saja yang datang turun ke lapangan melakukan pencatatan, pelaporan dengan hasil-hasil yang akan disampaikan kepada keatasan. Turun sekalian, lihat bagaimana kami kader juga bersusah payah dengan senang hati, dengan sukarela kerja sosial. Kami pun bisa melakukan dengan tujuannya yang baik dan juga dukungan dari dinas-dinas terkait yang bisa langsung turun ke bawah seperti itu. Agar masyarakat mengerti tentunya terwujudnya masyarakat yang sehat, bebas stunting, masyarakatnya juga maju, dengan demikian Indonesia sehat, Indonesia maju. Insya Allah dalam waktu dekat kasih. Oke, Mbak, ada tambahan untuk sebagai saran dan masukan buat pemirsa di rumah, para ibu-ibu yang mendengarkan dan menyimak diskusi kita pada hari ini? Silakan. Harapan saya itu semoga juga seperti ibunya tadi bilang, bahwa semoga yang pemerintahan di atas juga tuh bisa terjun langsung ke bawah, melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi warga-warga terutama daerah pesisir. Mungkin dengan adanya perhatian dari pemerintah, mungkin mereka bisa, oh ternyata selama ini bukan cuma kader nih yang turun nih, ternyata pemerintah betul-betul mendukung secara langsung tentang program stunting ini, sehingga Tarakan ini bebas dari stunting ke depannya. Oke, ibu-ibu semua, terima kasih perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan target pemerintah untuk menurunkan angka stunting dari tadinya 24,4% menjadi 14% segera terwujud begitu ya. Terima kasih informasinya dan berbagi informasi dengan masyarakat. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menginspirasi kita semua, dan jangan lupa rajin datang ke Posyandu untuk mencegah stunting. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Ekuator TV. Salam. Terima kasih. Program Bangga Kencana merupakan rebranding dari Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Kampung KB, sebuah program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Tarakan yang dihadirkan oleh pemerintah guna mendekatkan layanan keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. DP3 AP2KB Kota Tarakan juga terus memberikan dukungan dan pendampingan pada masyarakat agar pada setiap tingkatannya menunjukkan kemajuan dalam kemandirian dan keberlanjutan dari perwujudan sebuah kampung KB.
Oleh karenanya, mari kita bersama-sama memanfaatkan layanan Kampung KB di wilayah kita dan wujudkan Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2025 melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dan kegiatan berbasis keluarga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3 AP2KB Kota Tarakan, bersama Ekuator TV.